sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Saya percaya bahwa hati dan pikiran kita dipenuhi oleh sukacita di dalam Tuhan karena penyertaan-Nya. Saudara, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mencintai hidup. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, sukacita yang dari Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari hidup kami. Hari ini Tuhan, kami diperjumpakan kembali dengan firman Tuhan yang berbicara tentang mencintai hidup. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan berkati, sehingga menjadi kekuatan di dalam hidup kami sebagai umat Tuhan, dan kami setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Inilah doa dan seruan doa kami ya Bapa yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-8 sampai 18a yang menyatakan demikian saudara. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa tema doa pagi ini adalah mencintai hidup. Saudara, kalau kita bicara tentang hidup, saya percaya bahwa kita semua yakin bahwa hidup yang kita jalani ini adalah anugerah Tuhan. Saudara, pertanyaannya bukan
apakah hidup ini anugerah Tuhan atau bukan, tetapi ada sebuah masalah. Apa sih artinya kita menjalani hidup dengan anugerah Tuhan itu? Saya memberi contoh demikian, saudara. Pada satu waktu, saya berjalan-jalan di sebuah mall, lalu saya memang ingin melihat handphone terbaru. Nah, ketika saya ingin melihat handphone terbaru itu, saya melihat satu toko yang berjual handphone itu. Lalu saya melihat-lihat dan saya melihat ada sebuah handphone yang menarik perhatian saya. Sangat bagus sekali. Lalu saya dekati dan saya pegang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Walaupun handphonenya itu persis sama seperti yang asli, tapi ternyata dia hanyalah sebuah dummy atau tiruan dari handphone. Dan sebagus apapun, semenarik apapun handphone itu, tetapi kalau dia hanya sebuah dummy, tentu saja tidak memiliki fungsi untuk digunakan. Nah, saudara, hidup itu yang kita jalani memang seperti dummy tadi. Seringkali kalau kita melihat segala sesuatu di dalam dunia ini, begitu banyak tiruan-tiruan yang ada. Dan bukan sesuatu yang asli, yang genuine, yang sejati. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, sebenarnya memang dibedakan antara hidup dalam arti bios dan hidup dalam arti zoe. Hidup dalam arti bios itu adalah kehidupan yang bersifat materi, yang jasmani. Bukan yang berarti zoe, yang artinya adalah hidup yang kekal itu, yang merupakan anugerah Tuhan. Dan kita melihat, saudara, bahwa Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Karena hidup yang kekal itu adalah anugerah Tuhan dan diberikan Tuhan secara melimpah. Itu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, saudara, karena itulah kita harus mencari, menemukan apa itu kehidupan yang kekal itu. Bukan kehidupan yang seperti dummy tadi, hanya tiruan, kelihatannya bagus, tetapi tidak bisa digunakan. Saudara, di dalam kehidupan kita menyadari bahwa sekarang ini hidup kita tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Karena kita menyadari bahwa kehidupan itu begitu banyak sekali kejahatan, kekerasan yang merajalela. Kalau kita perhatikan, saudara, di mana-mana sekarang ini berita tentang perang semakin marak. Bahkan orang sudah menduga jangan-jangan sekarang ini sudah memasuki perang dunia ketiga. Karena antara negara yang satu dengan negara yang lain sudah semakin banyak nih ya. Yang para pemimpin-pemimpinnya justru mendorong rakyatnya untuk berperang, mempertahankan negaranya atau mencaplok negara lain dan lain sebagainya. Dan ini sungguh-sungguh miris karena korbannya luar biasa, mengenaskan. Dan memang yang harus kita sadari, kita takut juga bahwa ini akan terus semakin meluas perang yang ada di dunia ini. Tetapi juga bukan hanya perang, saudara-saudara. Kita juga memperhatikan bahwa begitu banyak kejahatan merajalela di mana-mana. Dari yang kelihatannya sederhana sampai kelihatannya begitu rumit, yang membuat sesama manusia itu sudah tidak lagi bisa menempatkan dirinya sebagai saudara, tetapi lebih kepada sampah. Sesama manusia itu seperti sampah yang siap untuk disingkirkan, yang siap untuk dibuang. Belum lagi kekerasan-kekerasan seperti hate speech atau kata-kata kebencian, ujaran-ujaran kebencian yang bukan saja kita lihat di dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari dengan entah keluarga kita, entah orang lain, tapi juga media sosial sekarang ini begitu mudahnya mengucapkan kata-kata kebencian dengan sesamanya, dan itu seperti sebuah kebanggaan, seperti sebuah hal yang perlu dilihat banyak orang. Dan lagi kalau kita melihat, saudara, kekerasan demi kekerasan, tindakan yang sudah tidak ada lagi tedeng-aling-alingnya terjadi ya. Dalam kehidupan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga semakin marak di mana-mana. Nah, saudara,
melihat segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Yang kita sadari bahwa dunia ini kan Tuhan ciptakan sebagai rumah bersama. Rumah bersama seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Supaya kita hidup secara harmonis. Nah, bagaimana kita bisa mencintai hidup kalau hidup yang kita jalani itu penuh dengan segala kejahatan, perang, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh hanya termangu, terdiam, dan bahkan kita mengikuti arus yang ada. Justru saudara, firman Tuhan menjadi sesuatu makanan yang menguatkan kita, yang mengajak kita sekalian bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa perdamaian dunia, untuk membawa situasi kasih, pengampunan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara bahwa kita menyadari bahwa kita mencintai hidup dan hidup itu adalah anugerah, maka harus ada yang diupayakan. Apa yang diupayakan, saudara-saudara? Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 18a, jelas terlihat. Pertama yang ditekankan oleh Rasul Petrus dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, seringkali kita hanya melihat bahwa makanan kita itu adalah makanan yang sehari-hari kita makan, ya seperti nasi, lauk pauk, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak sadar bahwa kata-kata itu adalah juga makanan yang tanpa sadar bisa merasuk ke dalam pikiran dan perasaan kita, yang membuat kehidupan ini tidak sejahtera. Kenapa? Karena di antara kita saling silang untuk mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan dengan ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran kejahatan. Dan ini sangat marak. Nah, kalau tidak ada upaya kita ke arah sana, saudara, hidup bukan lagi hidup yang bisa kita cintai gitu ya. Hidup menjadi neraka buat kita. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus yang pertama. Tapi yang kedua juga Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan kita ini bersama-sama dengan orang lain harus seia sekata, harus seperasaan dan saling menyayangi. Artinya apa, saudara? Kalau kata-kata kita ini saling mendukung, saling mensupport, kata-kata yang mengasihi, kata-kata yang mengampuni, maka kita akan membangun sebuah iklim kehidupan, iklim membangun yang saling menyayangi. Dan itu membuat kita merasa hidup ini menjadi sesuatu yang menyegarkan, yang membuat kita mencintai hidup ini. Lalu yang ketiga, saudara, bukan hanya cukup dengan kata-kata, dengan perbuatan, tetapi juga menjadi orang yang rajin berbuat baik. Nah, ini menarik ya, seringkali kalau kita berbuat baik, kan inginnya balasannya baik juga begitu ya. Tetapi saudara, firman Tuhan justru mengatakan rajinlah berbuat baik walaupun justru yang kita dapatkan itu tidak baik. Berbuat baik itu tidak pernah salah. Berbuat baik itu tidak pernah keliru. Berbuat baik itu adalah segala sesuatu yang justru bisa mendatangkan kebaikan. Hati yang keras, hati yang penuh marah, terluka, itu kalau terus-menerus dikucuri kebaikan, pada akhirnya akan luruh juga. Nah, karena itu saudara, kalau kita sudah mengatakan, aduh capek bu, berbuat baik, hasilnya saya malah mendapatkan sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Mari saudara, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, rajinlah berbuat baik. Karena berbuat baik tidak akan pernah salah, justru mendatangkan kebahagiaan, perdamaian, dan juga keselamatan. Lalu yang keempat, saudara, kita juga harus belajar untuk mau menderita karena kebenaran. Ya, kadang-kadang saudara, banyak orang ingin berbuat baik. Tapi apakah berbuat baik itu berarti benar? Betul, berbuat baik itu selain kita harus rajin berbuat baik, tetapi berbuat baik dalam arti kebenaran. Ketika kita menyadari bahwa kita memperjuangkan kebenaran,
maka kita harus sadar bahwa memperjuangkan kebenaran itu memang tidak mudah. Sebab harganya mahal, harus dibayar dengan menderita. Tetapi bukan berarti penderitaan itu tidak ada artinya, saudara. Karena ketika kita mau menderita karena kebenaran, maka kita akan melihat hasilnya. Dunia di mana kita hidup menjadi dunia yang dibangun oleh kasih, pengampunan, dan kita mau belajar untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Nah saudara, karena itulah kalau kita melakukan tahap-tahap semacam ini, saudara-saudara, kita akan menemukan apa yang namanya kualitas hidup. Jadi hidup di dalam dunia ini harus berkualitas. Kita aja ingin memiliki barang-barang yang berkualitas. Nah karena itu, apalagi dengan hidup yang kita hidupi saat ini. Kita harus memiliki kualitas hidup dengan rajin berbuat baik, dengan bersedia menderita, dengan kita juga menjaga lidah kita, saling menyayangi, maka kita akan melihat saudara bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah dengan pemahaman seperti ini saudara, kita melihat bahwa hidup kita semakin berkualitas dan kita menyadari panggilan kita. Bahwa di dalam dunia ini setiap kita dipanggil untuk mengkuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan kita. Jadi kita mau melakukan semua itu karena Tuhan adalah Tuhan kita. Untuk mengajarkan apa yang baik sehingga kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang berkualitas. Dan karena itulah kita mencintai hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.